Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membawakan tentang rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Yang pertama akan saya bawakan yaitu rumus untuk sin setengah alfa. Nah, rumus sin setengah alfa ini cos 2 alfa sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat alfa. 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos 2 alfa. Sin kuadrat alfa sama dengan 1 kurang cos 2 alfa per 2 menjadi persamaan 1. Dengan mensubstitusikan alfa sama dengan 1 per 2 theta ke persamaan 1, sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 cos kuadrat setengah theta. Nah, sin kuadrat setengah theta sama dengan 1 kurang cos setengah theta per 2. Nah, sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos theta per 2. Maka menghasilkan sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos theta per 2. Selanjutnya untuk memahami rumus tersebut kita akan melakukan contoh soal untuk sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 kurang cos theta per 2. Nah, di sini ada soal tentang sinus 22,5 derajat sama dengan sinus setengah 45 derajat. 45 derajat itu dari 22,5 derajat dikali 2. Nah, sinus 45 derajat lalu kita masukkan rumusnya menjadi kan sinus 22,5 derajat itu terletak pada kuadran 1, maka nilainya adalah positif. Jadi akar 1 kurang cos 45 per 2. Nah, cos 45 per 2 ini kan dia nilainya setengah akar 2, maka menghasilkan 2 per 2 kurang setengah akar 2 per 2. Lalu dijabarkan menjadi 2 kurang akar 2 per 2. Lanjutnya kita akan mengalihkan pembilangnya, yaitu 2 kurang akar 2 per 2 kali 2. Nah, jadi 2 akar 2 per 4 sama dengan setengah akar 2 kurang akar 2. Baik, kita akan melanjutkan contoh yang kedua, yaitu ada sinus 67,5 derajat sama dengan setengah theta. Nah, plus minus akar dari 1 cos theta per 2. Maka kita masukkan soalnya plus minus 1 kurang cos 135 per 2. 135 ini dari 67,5 derajat itu dikalikan 2. Nah, terus disitu kan nilainya 180, maka 180 dikurang 135 sama dengan 45 derajat. Jadi nilai cosnya itu ada 45 derajat. Maka nilai cos 45 derajat itu kan setengah akar 2. Maka menghasilkan nilai plus minus 1 kurang setengah akar 2 per 2. Maka hasilnya adalah setengah tambah seperempat akar 2. Plus minus seperempat kali 2 tambah akar 2. Hasil dari 67,5 derajat sama dengan setengah theta, yaitu adalah setengah 2 tambah akar 2. Selanjutnya kita akan membahas rumus untuk cos 1 per 2 theta. Nah, cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. 2 cos kuadrat alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa. Nah, kemudian kita pindahkan ke ruas kiri, cos 2 alfa sama dengan 1 ditambah cos 2 alfa per 2. Nah, itu menjadi persamaan kedua. Kemudian, dengan mensubstitusikan A sama dengan 1 per 2 theta ke persamaan kedua tadi, maka didapat cos kuadrat seperdua theta sama dengan 1 ditambah cos 2 seperdua theta per 2. Cos 2 cos kuadrat seperdua theta sama dengan 1 ditambah cos theta per 2. Nah, kemudian maka dapat menghasilkan cos setengah theta sama dengan plus minus 1 ditambah cos theta per 2. Nah, selanjutnya kita membahas contoh soal untuk cos setengah theta. Nah, contoh soalnya itu cos 112,5 derajat. Nah, pertama kita cari dulu, ini kan ada cos setengah 225. Nah, dapat dari mana 225 itu? Nanti 225 ini dikali setengah. Nah, ketika dikali setengah, maka dia menghasilkan 112,5. Dari situlah didapat nilai dari tetanya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus. Kenapa minus? Karena 112,5 derajat ini berada di kuadran 2. Di kuadran 2, cos itu bernilai negatif. Nah,
Berarti negatif akar 1 ditambah cos 225 derajat per 2. Nah, kemudian kita cari ini nilai cos 225 derajat. Berapa? Maka kita cari nilainya itu dengan 180 tambah berapa yang hasilnya 225. Nah, itu kan 45 teman-teman. Jadi 225 ini kan berada di kuadran 3. Cos di kuadran 3 itu bernilai negatif, makanya itu harusnya 1 dikurang 1 per 2 akar 2. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya menjadi 2 per 2 dikurang 1 per 2 akar 2 per 2. Dan kemudian dapatlah hasilnya akar 2 dikurang akar 2 per 2. Nah, kemudian 2-nya ini kita satukan ke bawah penyebutnya menjadi 2 kurang akar 2 per 2 kali 2. Kemudian akar 2 dikurang akar 2 per 4. Nah, per 4 itu kan 1 per 4. Nah, berarti kita akarkan 1 per 4 diakarkan menjadi 1 per 2. Maka didapatlah hasil 1 per 2 akar 2 dikurang akar 2. Selanjutnya, contoh soal yang kedua, hitunglah cos 15 derajat. Nah, penyelesaiannya itu, pertama kita cari dulu nilai tetanya, yaitu dengan setengah teta. Nah, berapa angka yang jika dibagi 2 hasilnya 15, yaitu 30. Maka kita masukkan ke dalam rumus plus minus akar 1 ditambah cos 30 per 2. Nah, berapa nilai cos 30? Nilai cos 30 itu adalah 1 per 2 akar 3. Nah, berarti plus minus akar 1 ditambah 1 per 2 akar 3 per 2. Nah, kemudian yang per 2-nya ini kita bagikan. 1 dibagi 2 itu kan setengah. Baru 1 per 2 dibagi 2 itu kan 1 per 4. Makanya ini dapat 1 per 2 tambah 1 per 4 akar 3. Selanjutnya, ini dikelompokkan. 1 per 4 kali 2 kan setengah. 1 per 4 kali 1 akar 3 kan 1 per 4 akar 3. Nah, kemudian 1 per 4-nya ini kita akarkan. Akar dari 1 per 4 kan 1 per 2. Makanya jadi didapat hasil akhirnya 1 per 2 akar 2 tambah akar 3. Selanjutnya yaitu rumus untuk tan setengah alfa. Dengan mensubstitusikan tan setengah alfa, kita dapat mengetahui bahwa tan setengah alfa sama dengan sin setengah theta per cos setengah theta. Kenapa bisa sin setengah theta per cos setengah theta? Karena tan sama dengan sin per cos. Maka tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 2 per akar 1 ditambah cos theta per 2. Tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per akar 2 per akar 1 ditambah cos theta per akar 2. Tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 ditambah cos theta. Maka menghasilkan tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 ditambah cos theta. Contoh soal, jika kosinus theta sama dengan 7 per 25 dengan theta berada pada interval 270 sampai 360 berarti berada di kuadran 4, maka kosinus bernilai positif. Tentukanlah nilai dari tangen setengah theta. Tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 ditambah cos theta sama dengan minus akar 1 dikurang 7 per 25 per 1 ditambah 7 per 25. Kenapa bisa jadi minus? Karena jika kedua interval tersebut dibagi setengah theta, maka berada di kuadran 2, di mana pada kuadran 2 tangen itu bernilai negatif. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi minus akar 25 per 25 dikurang 7 per 25 per 25 per 25 ditambah 7 per 25 sama dengan minus akar 18 per 25 per 32 per 25 sama dengan minus akar 18 per 32. Lalu kita sederhanakan sama dengan minus akar 9 dikali 2 per 16 dikali 2 sama dengan min 3 akar 2 per 4 akar 2.
Hasil akhirnya yaitu min 3/4. Bentuk lain dari tan setengah theta atau tan setengah alfa. Nah, tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 tambah cos theta. Nah, kita sama-sama kalikan penyebut dan pembilangnya dengan plus minus akar 1 ditambah cos theta per 1 ditambah cos theta. Menghasilkan plus minus akar 1 dikurang cos kuadrat theta per 1 tambah cos theta kuadrat. Nah, kita ubah 1 dikurang cos kuadrat theta menggunakan identitas trigonometri. Nah, hasilnya itu jadi tan setengah theta sama dengan plus minus akar sin kuadrat theta per 1 ditambah cos theta kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akarnya, kita kita eliminasi kuadrat dan akarnya menjadi tan setengah theta sama dengan plus minus sin theta per 1 tambah cos theta. Nah, jadi tan setengah theta sama dengan plus minus sin theta per 1 ditambah cos theta. Paham ya teman-teman? Selanjutnya bentuk lainnya, tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 ditambah cos theta. Nah, seperti sebelumnya, sama-sama kita kalikan penyebut dan pembilangnya. Plus minus akar 1 dikurang cos theta per 1 dikurang cos theta. Menghasilkan plus minus akar 1 dikurang cos theta kuadrat per 1 dikurang cos kuadrat theta. Nah, menghasilkan tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos kuadrat theta per sin kuadrat theta. Nah, tadi kan seperti yang sebelumnya itu 1 dikurang cos kuadrat theta kita ubah menjadi sin kuadrat theta menggunakan identitas trigonometri. Selanjutnya, tan setengah theta sama dengan plus minus 1 dikurang cos theta per sin theta. Nah, akarnya hilangkan karena kuadrat dan akarnya itu sama-sama dieliminasi atau dihilangkan. Nah, hasil akhirnya itu tan setengah theta sama dengan plus minus 1. Nah, contoh untuk soal tan setengah theta sama dengan plus minus sin theta per 1 tambah cos theta. Diketahui tan 22,5 derajat. Nah, tan 22,5 derajat itu tan setengah 45 derajat. Maka dari itu tadi kan rumusnya sin theta per 1 ditambah cos theta. Nah, kita buat sin 45 derajat per 1 ditambah cos 45 derajat. Nah, kita ubah sin 45 derajat menjadi 1/2 akar 2 per 1 ditambah cos 1 ditambah 1/2 akar 2. Kenapa itu bisa menjadi 2/2? Karena kita samakan penyebutnya menjadi 2/2. Jadi hasilnya itu 2/2 ditambah 1/2 akar 2. Nah, kita tambahkan 1/2 akar 2 per 2 ditambah akar 2/2. Nah, karena sama-sama 2 bisa kita coret atau bisa kita hilangkan menjadi akar 2 per 2 ditambah akar 2. Nah, karena akarnya di bawah, itu kan tidak bisa kan? Maka kita jadikan perkalian sekawan. Kita kalikan sekawan, jadi 2 dikurang akar 2 per 2 dikurang akar 2. Kita kalikan akar 2 dikali 2 kurang akar 2 menjadi akar 2 dikali 2 dikurang akar 2. 2 ditambah akar 2 dikali 2 dikurang akar 2 menjadi 4 dikurang 2 sama dengan 2 akar 2 dikurang 2 per 2. Hasilnya akar 2 dikurang 1. Selanjutnya contoh soal yang kedua, hitunglah tan 165 derajat. Nah, tan 165 derajat kita ubah menjadi setengah alfa atau setengah theta. Nah, untuk mencarinya kita pakai rumus yang seperti tadi, sin theta per 1 ditambah cos theta. Karena diketahui setengah theta atau setengah alfa dan 1 theta atau 1 alfa, maka kita kalikan 2, 165 itu. Jadi sin 330
per 1 ditambah cos 330. Sin 330 sama dengan sin 30. Kenapa? Karena dia terdapat di kuadran 4. Jadi 360 dikurang 330 sama dengan 30. Oke, paham? Kemudian kita substitusikan jadi min sin 30 per 1 ditambah cos 30. Min sin 30 itu sama dengan min 1 per 2 per 1 ditambah cos 30. Cos 30 1 per 2 akar 3. Nah, karena di bawah itu akar, kan nggak bisa tuh. Maka kita kalikan sekawan. Jadi 1 per 2 akar 3 dikurang 2 per 1 dikurang akar 3 per 2. Maka hasil dari min 1 per 2 dikalikan 1 dikurang akar 3 per 2, hasilnya tuh min 1 per 2 ditambah min 3 per 4 per 1 dikurang 3 per 4. Hasil dari 1 ditambah 1 per 2 akar 3 dikali 1 per akar 3 per 2. Nah, dapat hasilnya min 2 ditambah akar 3 per 4. Itu kan disamakan penyebutnya, jadi kan min 2 ditambah akar 3 per 4 per 1 dikurang 3 per 4 itu hasilnya 1 per 4. Nah, dapat hasilnya min 2 ditambah akar 3 per 4. Nah, 1 per 4 itu kita balikkan jadi 4 per 1. Nah, karena itu bisa dicoret sama-sama 4, kita coret sama dengan min 2 ditambah akar 3. Nah, ingat, kalau di kuadran 4, itu sin harus negatif dan cos itu positif. Maka di situ min sin 30 per 1 ditambah cos 30.